Bisa jelang misa Natal malam nanti, sejumlah persiapan dan pengamanan sudah terlihat di Gereja Katedral Jakarta. Dan informasi selengkapnya disampaikan jurnalis iNews Berliana dan juru kamera Oki Mahendra serta Erin Nugraha berikut ini. Ya pemirsa, untuk perayaan misa Natal malam nanti memang terpantau sudah dilakukan pengamanan oleh tim gabungan TNI Polri dan juga penyisiran sudah dilakukan tadi pagi dan disertai juga anjing K9 pemirsa. Nah, untuk di belakang saya ini sudah dilengkapi berbagai ornamen-ornamen Natal yang siap begitu ya untuk dilakukan ibadah yang akan dimulai untuk sore hari nanti. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan jamaat yang akan melakukan misa malam nanti. Halo kakak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Opi, Mbak. Iya, kak bisa diceritakan bagaimana proses registrasi ini untuk bisa melakukan ibadah Natal malam nanti? Ya, jadi kita kalau mau mengikuti misa di dalam gereja katedral, saya melakukan registrasi secara online dulu, Mbak. Jadi supaya saya bisa mengikuti acara kebaktian di dalam gereja katedral. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita sudah registrasi, kita sudah merasa aman dan kita sudah punya sudah punya tanda untuk masuk ke dalam gereja katedral. Seperti itu, Mbak. Untuk kakak sendiri nanti ibadah yang di bagian luar atau yang di dalam gereja katedral? Ya, saya rencananya mengikuti untuk misa malam Natal hari ini di dalam gereja, Mbak. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, begitu pemirsa tadi keterangan dari salah satu jamaat yang akan mengikuti misa Natal malam nanti. Nah, nantinya ini akan dibagi menjadi dua tempat pemirsa. Untuk yang tempat saya berdiri ini merupakan bagian dalam yang memang seharusnya dilakukan registrasi terlebih dahulu secara online. Tapi jika tidak dapat tiket ini tetap bisa mengikuti gereja atau ibadah di gereja katedral malam nanti ini, tapi di sebelah luar pemirsa. Nah, memang sudah disediakan kursi yang banyak sebanyak 5.000 kursi, untuk di luar ini sekitar 4.200. Nanti untuk pemirsa atau jamaat yang memang mau ingin ibadah Natal itu bisa datang lebih awal 1,5 jam agar bisa melakukan registrasi dan bisa duduk di kursi yang sudah disediakan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Erin Nugraha, Oki, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Yogyakarta masih menjadi favorit wisatawan untuk menghabiskan libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Ya, ribuan wisatawan dari berbagai daerah padati kawasan Malioboro, Yogyakarta di malam hari. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan Malioboro saat libur Natal dan Tahun Baru. Sejak Sabtu lalu, jumlah wisatawan di kawasan Malioboro terus mengalami peningkatan, terlebih di malam hari. Para wisatawan nampak berjalan menikmati suasana malam kota Jogja, berfoto di lokasi-lokasi ikonik, atau berburu beragam oleh-oleh seperti makanan khas, batik, maupun kaos dengan harga terjangkau. Jadi kurang lebih udah 2 hari ya, 2 harian di sini. Terus ini malam ini mungkin di Jogja, di Malioboro ngapain aja nih Pak rencana? Ya, Foto baju Jogja. jalan-jalan, hunting. Ya setelah ini mau ke Merapi sih. Oh, Merapi ya. Mungkin ada rencana beli oleh-oleh juga Pak mungkin di Malioboro? Ya pastinya sih buat sana keluarga. Lalu lintas di Malioboro juga terlihat ramai kendaraan maupun wisatawan yang menyewa angkutan andong. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memprediksi sebanyak 7 juta wisatawan akan memasuki Kota Yogyakarta pada periode libur Nataru. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Galih Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Ya, selamat siang Galih. Jika malam hari suasananya ramai di sana, bagaimana dengan suasana di siang hari? Ya, terima kasih Sofita Yasin. Pemirsa, pagi siang hari ini saya mengabarkan langsung di kawasan Malioboro, Kota Jakarta. Pada momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, juga perjalanan dengan sekolah, banyak sekali wisatawan dari berbagai daerah masih memanfaatkan liburnya untuk berkunjung di kawasan Malioboro. Pagi hari ini saya bisa melaporkan secara langsung terkait suasana di kawasan Malioboro. Dia bila terkait Jalan Malioboro,
sudah mulai padat ya pada kendaraan baik dari kendaraan pribadi maupun angkutan umum atau Trans Jogja. Dan biasanya hingga sore menjelang malam nanti akan semakin padat merayap. Dan ini adalah suasana di pedestrian. Banyak sekali wisatawan memanfaatkan liburan di Malioboro ini untuk berduduk santai, kemudian jalan-jalan. Tapi juga di sisi sebelah timur itu juga berbagai toko oleh-oleh. Banyak juga jual-jual untuk warga berburu oleh-oleh di sana. Ada pakaian batik, ada kaos, ada juga jajanan oleh-oleh khas Jogja dengan harga yang terjangkau. Dan di spot tempat saya ini adalah biasanya tempat para wisatawan dengan fotografernya bersuah foto di lokasi ikonik bertulisan Yogyakarta ini. Karena memang kalau untuk liburan atau mengunjungi Malioboro di siang hari, banyak dimanfaatkan wisatawan untuk bersuah foto dengan mengenakan baju adat Jawa seperti ini. Cukup terjangkau, Yasmin dan juga Todi, karena dengan 5.000 sudah mendapat satu foto dan juga menyewa bajunya seharga 25.000 dan itu durasinya 1 jam. Di sepanjang jalan Malioboro ini sedang menjamur sekali, banyak sekali fotografer yang menyediakan baju adat Jawa atau jasa foto perekaran baju adat Jawa. Dan untuk cuaca siang hari ini cukup asik sabdu seperti ya, karena mendung jadi tidak terlalu panas, jadi cukup enak untuk para wisatawan berkunjung ke Malioboro seperti itu. Ya, Gali, untuk mayoritas wisatawan ini datang dari mana saja, Gali? Ya, saya bisa sebutkan untuk mayoritas wisatawan ini mungkin data dari stasiun Tugu Yogyakarta, di mana juga mengalami lonjakan penumpang. Rata-rata wisatawan yang tiba ini datang dari kota Jakarta, Bandung maupun juga dari Jawa Timur, Surabaya seperti itu. Ya Gali, terkait dengan banyaknya wisatawan di sana, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan tingkat okupansi hotel di sana? Ya, kalau okupansi saya belum bisa menyampaikan. Saya bisa menyampaikan terkait volume jumlah penumpang atau wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Hari ini KAI Daup 6 Yogyakarta menyampaikan sudah ada sekitar 66 ribuan penumpang yang datang dan pergi di kota atau di seluruh wilayah Daup 6 Yogyakarta. Dan untuk volume atau peningkatan jumlah wisatawan di Malioboro ini, menurut pemerintah kota Yogyakarta diprediksi akan mencapai 60 hingga 80 ribu setiap harinya, seperti itu. Baik, terima kasih Gali atas informasinya. Melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, harapan bisa menginap di Hotel Bintang 5 dengan harga setara indekos harian berubah menjadi mimpi buruk. Ya, puluhan mak-mak di Cirebon diduga jadi korban penipuan berkedok voucher hotel murah hingga total kerugian mencapai miliaran rupiah. Tergiur harga Hotel Bintang 5 dengan harga setara indekos harian, puluhan emak-emak di Cirebon, Jawa Barat diduga jadi korban penipuan berkedok voucher hotel murah. Mereka berbondong-bondong mendatangi Polres Cirebon Kota mempertanyakan perkembangan laporannya terkait dugaan penipuan berkedok penjualan voucher promo menginap di hotel ternama yang diduga fiktif. Bersama kuasa hukumnya, mereka mendesak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus yang telah merugikan ratusan korban di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bahkan angka kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah sejak laporan dibuat awal Oktober lalu dan terlapor masih belum juga hadir memenuhi panggilan polisi. Sejumlah korban pun sempat mengkonfirmasi langsung ke pihak hotel dan tak ada satupun pihak hotel yang membenarkan adanya voucher promo tersebut. Yang klien kami laporkan ternyata terlapor masih belum menghadiri undangannya dengan alasan tidak jelas. Kalau misalkan saya itu mulai itu di bulan Juli, terhitung sekitar 40 lah. Tapi untuk bookingan saya sampai Desember itu sekitar 500. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran harga hotel murah, apalagi di saat musim liburan Natal dan Tahun Baru. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.
Bisa berpura-pura cari rumah kontrakan, pasangan suami istri kompak curi 2 motor, 2 handphone dan uang tunai milik pemilik rumah di Asahan, Sumatera Utara. Ya, Garta dicurigai pelaku berpura-pura baik dengan korban. Dari rekaman CCTV terlihat terduga pelaku pasangan suami istri saat melakukan check out dari salah satu penginapan di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kedua pelaku turut membawa motor yang berhasil dibawa kabur. Bahkan uang serta 2 telepon genggam milik pemilik kontrakan turut digasak. Pelaku yang tinggal beberapa hari di lokasi awalnya berpura-pura baik dengan pemilik kontrakan. Bahkan pelaku sempat meminta tolong untuk dipinjamkan sepeda motor yang nantinya dicuri kedua pelaku. Pemilik kontrakan juga tak mengira jika kedua orang tersebut merupakan pelaku kriminal. Pembayaran rumah sewanya, begitu datang dia bawa sarapan, belanja apa kemarilah. Kami pergi ke rumah kawan, mau nengok apalah, ada yang mau ditengok rumah itu. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke Mapolres Asahan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.